ya. Jadi misalnya saja seseorang yang seneng barang antik misalnya, ya, barang antik, beli sepeda motor atau mobil yang antik, ya, tetapi ini tidak dipakai, hanya ditongkrongkan di rumah, kemudian untuk pajangan di halaman rumah, begitu ya. Dikasih kayak tempat gitu, kemudian ditongkrongkan di situ. Nah ini kalau orang lihat, wah ini mobil tahun berapa ya, ini pasti antik, ini harganya mahal dan seterusnya. Ini untuk prestis. Dia hanya mengharapkan prestis saja, hanya mengharapkan manfaat hedonik saja sebagai motivasinya. Jadi membeli mobil antik tadi motivasinya hanya mengharapkan manfaat hedonik saja, prestis saja. Ya, sehingga keputusan pembeliannya juga mobil-mobil yang mengandung prestis saja tadi, ya, misalnya mobil antik. Jadi ini mengkaitkan antara motivasi dengan keputusan pembelian sekaligus contoh-contohnya tadi, ya, baik yang hanya mengharapkan manfaat utilitarian saja sebagai motivasinya, ada yang dua-duanya, manfaat utilitarian dan manfaat hedonik, ya. Tadi membeli motor gede yang itu memang difungsikan, dipakai, ya. Kemudian ada unsur prestisnya ketika dipakai, ya, maka jatuh pilihannya yang mungkin yang tentu saja itu mengandung manfaat utilitarian dan sekaligus manfaat hedonik. Kemudian yang ketiga tadi, ada seorang atau orang yang membeli produk, ya, tetapi hanya mengharapkan manfaat hedonik saja. Motivasinya hanya manfaat hedonik saja yang dia harapkan. Ya, maka tadi orang tadi jatuh pilihannya atau keputusan pembelian mobil yang dibeli adalah mobil yang antik, keluaran tahun berapa itu, yang kategorinya antik. Biasanya barang yang antik ini kan mahal, ya, karena mahal tentu akan mengandung unsur prestis, ya. Cuma tidak dipakai, tidak difungsikan, hanya ditongkrongkan di depan rumah saja. Nah ini hanya unsur prestis saja, manfaat hedonik saja yang dia harapkan dengan pembelian tadi. Atau mungkin contoh lain yang hanya mengharapkan manfaat hedonik saja, misalnya yang senang lukisan, misalnya, ya, lukisan yang antik, bah, karya tahun berapa itu, ya. Ya. Nah ini tentu saja harganya mahal, ya, cuma dipajang di dalam rumah saja, ya, untuk pajangan saja, maka itu adalah manfaat hedonik saja, ya, manfaat hedonik saja atau hanya memenuhi prestis saja. Ini kaitannya antara motivasi keputusan pembelian. Kemudian kedua jenis manfaat di atas menjadi diekspresikan sebagai kriteria evaluatif yang digunakan dalam proses pertimbangan dan penyeleksian alternatif terbaik. Ya, jadi ketika seseorang itu membeli sebuah produk, motivasinya adalah mengharapkan manfaat utilitarian dan manfaat hedonik, maka ketika konsumen tadi mau memutuskan pembelian produk apa, tentu, ya, dievaluasi apakah produk yang akan saya beli ini mengandung unsur utilitarian maupun manfaat hedonik sekaligus atau tidak. Maka itu dikatakan sebagai pertimbangan evaluatifnya, kriteria evaluatifnya. Nah, manakala produk yang mau dibeli itu dengan pertimbangan atau kriteria memenuhi utilitarian dan hedonik, maka bisa diputuskan dibeli produk tadi. Tetapi kalau misalnya hanya manfaat utilitarian saja, maka kriteria evaluasinya adalah motor atau barang tadi yang hanya mengandung manfaat utilitarian, tidak mengandung manfaat hedonik. Maka jatuh pilihannya adalah produk yang hanya mengandung manfaat utilitarian saja atau atribut produk fungsional yang objektif. Ya.
Kemudian kedua manfaat di atas umumnya berfungsi secara serentak di dalam keputusan pembelian. Ya, umumnya berarti banyak, ada juga yang tidak umum ya. Maka tadi ada sempat saya munculkan mengharapkan manfaat utilitarian saja atau manfaat hedonik saja. Ya. Kemudian ada yang satunya lagi adalah kedua-duanya. Ya. Yang manfaat utilitarian saja menjadi pertimbangan evaluatifnya itu menunjukkan yang di luar yang umum tadi, karena yang umum adalah kedua-duanya ini. Ya, ini adalah motivasi keputusan pembelian. Nah, ini kalau yang saya sampaikan tadi bisa disederhanakan seperti ini ya. Jadi ekspresi motivasi dalam pembelian dan pemakaian produk ya. Dasar dari motivasi adalah kebutuhan ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tadi, manakala yang diharapkan hanya manfaat utilitarian saja, maka ketika mengevaluasi ya, mengevaluasi produk yang mau dibeli sampai memunculkan alternatifnya sampai diputuskan dibeli dan dipakai, itu nanti adalah produk yang hanya mengandung unsur utilitarian saja atau memberikan manfaat utilitarian saja ya. Kemudian yang kedua bisa juga manfaat hedonik ya. Jadi membeli produk yang diharapkan nanti mendapatkan manfaat hedonik atau prestis, kesenangan, hobi dan seterusnya tadi ya. Maka evaluasi alternatifnya adalah produk-produk yang mampu atau bisa memberikan manfaat hedonik tadi ya, memberikan manfaat terkait dengan prestis, hobi dan seterusnya tadi ya. Sehingga di dalam evaluasinya mana yang akan kita beli ya, tentu produk itu kita evaluasi apakah bisa memberi manfaat hedonik atau tidak. Kalau bisa, kemungkinan bisa diputuskan dibeli dan dipakai. Jadi ini mengenai motivasi, kemudian keputusan pembelian. Nah ini tambahan saja, intinya motivasi adalah pada tadi ya, dua manfaat, ada manfaat utilitarian dan manfaat hedonik, itu merupakan motivatornya ya. Nah, sehingga produk baik barang maupun jasa yang dibeli sesuai dengan manfaat yang diharapkan, apakah hedonik saja atau utilitarian saja atau bahkan kedua-duanya. Nah, itu menjadi kriteria evaluasinya di dalam keputusan pembelian dan pemakaian atau konsumsinya. Nah ini tambahan saja, sumber yang mendorong terciptanya suatu kebutuhan itu berada pada diri orang tersebut ya, sudah ada pada setiap diri manusia tadi ya. Jadi sumber yang mendorong terciptanya kebutuhan itu sudah ada di dalam diri seseorang, misalnya rasa lapar ya, rasa lapar. Nah ini sudah ada pada setiap diri manusia. Maka dikatakan tadi pemasar tidak bisa menciptakan kebutuhan ya, karena kebutuhan sudah ada pada setiap diri manusia ya. Yang bisa hanya meng-create dari kebutuhan ke arah keinginan atau mengaktifkan kebutuhan menjadi keinginan. Nah maka yang kedua ini berada pada lingkungannya ya, melihat makanan yang menarik. Nah, ini muncul sebetulnya tidak begitu lapar, tetapi ketika melihat makanan yang menarik atau melihat aroma makanan yang menyengat begitu ya, misalnya Anda lewat di depan warung sate begitu, kebetulan penjualnya baru bakar sate, asapnya kita hirup ya, mungkin tidak begitu lapar, tetapi ketika menghirup aroma bakaran sate tadi ya muncul ya lapar sekali begitu.
Jadi sumber yang mendorong terciptanya suatu kebutuhan bisa dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan atau di luar diri orang tadi, ya, dengan adanya istilah tadi adalah mengaktifkan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu diaktifkan oleh penjual atau pemasar tadi. Kemudian motif manusia dapat dipelajari dengan mempergunakan model hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori motivasi, ya, yang membagi kebutuhan manusia, hierarki tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia, mulai dari fisiologis, keamanan, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ini sekedar tambahan saja, ya. Jadi motif manusia dapat dipelajari dengan mempergunakan model teori kebutuhan, ya. Jadi kalau menurut Maslow itu kan kebutuhan pertama adalah fisiologis, ya, merupakan motif alamiah, sandang, pangan, papan, yaitu kebutuhan terkait dengan fisik, ya. Kemudian meningkat lagi rasa aman, ya, rasa aman, rasa keselamatan, ya, butuh keamanan, butuh keselamatan. Kemudian kalau meningkat lagi, ya, butuh kebutuhan berinteraksi dengan yang lain, kebutuhan sosial, ya, kebutuhan kasih sayang, ya. Meningkat lagi, keempat adalah butuh penghargaan, ya. Yang kelima aktualisasi diri. Maka teori Maslow ini berkaitan dengan SDM, ya. Kalau kita belajar SDM, ya, motivasi, ya. Jadi kalau kebutuhan fisiologisnya itu sudah terpenuhi, perbaikan di fisiologis, sandang, pangan, pakan, termasuk gaji, itu tidak bisa memotivasi karyawan bekerja lebih baik. Karena apa? Sebetulnya yang harus dipenuhi adalah kebutuhan di atasnya, itu rasa aman dan keselamatan. Ya, kalau kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, rasa keamanan sudah terpenuhi, maka perbaikan di kebutuhan 1-2 ini tidak bisa memotivasi lagi untuk bekerja lebih baik. Ya, karena sebetulnya manusia itu orang tadi kebutuhannya sudah menginjak pada rasa memiliki, ya, kebutuhan sosial, kebutuhan kasih sayang. Maka itu pemenuhan kebutuhan yang ketiga lah yang bisa memotivasi, manakala kebutuhan 1 dan kedua sudah terpenuhi, dan seterusnya sampai pada aktualisasi. Nah, terkait dengan motivasi ini, sebetulnya ini memberikan gambaran saja bahwa kebutuhan manusia itu bertingkat, ya. Nah, kemudian macam-macam motif dalam pembelian. Suaranya sudah Iya. Baik, terima kasih. Tunggu sebentar, ya. Yo rame terus kok. Kiwi rame Yang meneh ning nggon pusat cah cilik-cilik ya. Mau cah cilik-cilik itu ya. Sing cak pondok SMP lah itu. Lho iki ora paham kok itu. Yo ora. Lho bisa. Lu tak ning kita. Kadang aku kayak gratis. Lah, aku ora nek wong pinter piye ya. Mas kontrakmu ra habis lah mungkin tuku dene ngono e. Oke ra. Ora. Cara awas sing ngono. Ya ngono. yo barang Mas iki yo karyawane bapak sing duwe iku. Mak muji Komplit. lah ibumu lek kon doyan. Mbak. Ora. Ya sampe kabeh. Bedel bojomu pindu. Iki napa iki? Covering. Kurang anu sih ya. Iki merah. Ora kuwi motor normal. Lah kowe merasakan apa ora? Ora aku sare men setengah. Iki 2,4 ku motor normal. Iki kan dipaning nggon enak. Mungkin seperjalanan berang menit rene ono rene. Sing miring piro pucuk? Ternyata. Pantes motor kok miring. Engko nek pas nemoni cewek aku dileni. Pas nemoni ae. Nek ra engko koyo ilmu biyen lho, tekek kegowo nganti saiki, Cuk. Nek ra sikuk lho. Lali iki. Apa enak lah, Cuk? Makan bersama Kurang anu sih. Kurang wis. Ono oleh-oleh. Oke, cek 1 2 3. Suara saya bisa diterima dengan baik.
Bisa Pak. Kudune Ayo kayak gitu. Nih. Ini aku Cek, mohon dikonfirmasi suara saya bisa diterima dengan baik. sebenarnya ini loh. Bisa Pak. Bisa Pak. Aduh, kurang tidak ada yang jawab. Ini kuliah nggak boleh di story. Ora sempat untuk ayah kuliah. 1, 2, 3, cek. Suara saya bisa diterima dengan baik. Ini kuliah. Bisa Pak. Tarawehnya murah. Ya, unik itu aja ada tabrak itu. Tolong lewat cek. Enggak. Ya, mungkin ini trouble lagi nih, nggak bisa masuk. Oh bisa ya, oke. Saya lanjutkan saja, terima kasih. Jamin lah. Ini gini jaya pakai SPT. Koncoku, cah grup kerja dengan gunung. Ya, macam-macam motif di dalam pembelian, ya, berdasarkan pengaruhnya pada proses pembelian, ya. Malah. Ini yang pertama, motif pembelian primer atau primary buying motif adalah motif yang menimbulkan perilaku pembelian terhadap kategori umum, ya, biasa atau biasa pada suatu produk. Contoh beli TV, motifnya apa? Yaitu keinginan untuk menikmati hiburan, ya. Apa jenis? Ingin cari motifnya ingin tahu informasi, ya. Ini adalah kategori umum, motif pembelian primer atau primary buying motif. Kemudian motif pembelian yang selektif atau selective buying motif adalah motif yang mempengaruhi keputusan tentang model. Kalau sudah bicara mengenai keputusan model, merek, kelas-kelas produk, ya, atau macam penjual, ya, ini sudah motif pembelian yang selektif, ya. Maka ketika kita beli TV apa, yang merek Sony atau merek Sharp, ya, di mana tempatnya, nah ini sudah motif pembelian yang selektif atau selective buying motif. Kemudian kalau berdasarkan faktor yang menyebabkan orang membeli, ada motif rasional, ya, motif yang didasarkan pada rasional, ya, kenyataan seperti yang ditunjukkan oleh suatu produk kepada konsumen, ya. Faktor yang dipertimbangkan dapat berupa penawaran, permintaan, harga, kualitas pelayanan, ukuran, efisiensi, dan lain-lain. Itu faktor rasional atau motif rasional, ya, membeli sesuatu yang motifnya rasional, ya, pertimbangannya itu nalar begitu, ya. Nah, ini yaitu permintaan, penawaran, harga, kualitas pelayanan, ya. Tetapi ada motif emosional, pembelian yang berkaitan dengan perasaan atau emosi yang bersifat subjektif. Tapi rasional ini sifatnya objektif, kalau emosional subjektif, ya. Ya, seperti untuk pengungkapan rasa cinta, kebanggaan, kenyamanan, kesehatan, keamanan, sampai prestis tadi dan lain-lain. Ini hanya tambahan saja. Nah, kemudian yang kaitan motivasi keputusan pembelian sudah, maka yang terakhir kita kaitkan dengan implikasi bagi pemasar dalam menentukan strategi pemasaran. Artinya, kalau pemasar itu sudah memahami, ya, melalui motivasi konsumen, tentu melalui riset, ya, diungkap lewat riset bahwa motivasi konsumen di dalam membeli produk perusahaan tadi adalah misalnya hanya membutuhkan manfaat utilitarian saja, maka itu akan berdampak pada penentuan strategi pemasaran bagi pemasar, yaitu membuat produk yang hanya memberikan manfaat utilitarian saja, ya. Nah, dengan diketahuinya motif pembelian konsumen atau manfaat apa yang diharapkan dengan pembelian tadi, apakah manfaat utilitarian saja atau hedonik saja atau kedua-duanya, maka pemasar dapat menentukan strategi produknya seperti apa, harganya seperti apa, promosinya seperti apa, dan distribusinya seperti apa, ya. Nah, kemudian coba saya beri contoh konkret mulai dari motivasi, keputusan pembelian, dan strategi pemasaran. Misalkan saja Anda mau beli pulpen,
ya, Terus deh. mau beli pulpen. Nah, ini setelah dilakukan riset, pelajar mahasiswa ketika membeli pulpen itu motivasinya apa? Oh, motivasinya sekedar untuk nulis saja. Ya, misalnya dari hasil riset ditemukan motivasi pelajar maupun mahasiswa di dalam membeli pulpen ini motivasinya hanya untuk nulis saja, selesai. Ya, nulis ini termasuk manfaat utilitarian, ya. Jadi mengharapkan manfaat utilitarian saja. Ternyata mahasiswa maupun pelajar ketika membeli pulpen itu hanya mengharapkan manfaat utilitarian, yaitu sekedar untuk nulis, ya, bukan untuk wah-wahan, prestis, tidak. Nah, kalau itu yang ditemukan melalui riset, maka bisa dipakai oleh pemasar atau produsen pulpen tadi, ya, di dalam strategi pemasarannya kaitannya dengan produk. Produknya seperti apa? Kalau motivasi konsumennya itu sekedar untuk nulis, ya buat produk yang sederhana, pulpen bahannya sederhana, modelnya sederhana, ya. Nah, seperti yang biasa Anda beli itu, ya, paling harganya antara 2.000 sampai 5.000, ya. Nah, sehingga produknya disesuaikan, ya, bahannya yang sederhana, modelnya sederhana, sehingga biaya produksinya murah, ya. Nah, maka harganya juga harga yang murah, kisaran 2.000 sampai 5.000 tadi. Nah, promosinya seperti apa? Nah, kalau mau promosi, ya karena segmennya adalah mahasiswa dan pelajar, kalau mau menggunakan media, ya, media yang biasa kalau itu koran, majalah misalnya, yang majalah yang biasa dibaca oleh segmen, yaitu pelajar dan mahasiswa tadi. Kemudian distribusinya bagaimana? Oh, distribusinya ini biasanya di mana-mana, ya, di warung depan rumah, belakang rumah, samping rumah, ya. Ini harus tersedia produk-produk seperti tadi, hingga konsumen ketika mencari mudah, dekat begitu, nggak usah harus ke mall begitu, hanya beli pulpen 2.000 5.000. Berarti strateginya nggak benar itu, ya. Nah, jadi strategi produknya, harganya, promosinya, distribusinya itu disesuaikan dengan motivasi konsumennya di dalam membeli produknya itu apa. Sehingga saya beri contoh tadi, ya, mahasiswa pelajar ketika membeli pulpen motivasinya sekedar untuk nulis, ya udah, berarti hanya mengharapkan manfaat utilitarian, ya, karena ini atribut fungsional yang objektif seperti pulpen ini adalah untuk nulis yang penting, ya, itu manfaat utilitarian. Nah, maka ketika seperti itu, maka produsen bisa membuat suatu strategi produknya, yaitu buat produk yang sederhana saja, bahannya dari plastik, ya, modelnya juga sederhana, ya, dengan harapan nanti biaya produksinya rendah, harganya murah. Kalau harganya mahal ya nggak laku kan gitu. Ya, kemudian kalau mau promosi, ya promosi yang menggunakan advertising, bisa iklan misalnya. Iklan ini dihadapkan oleh pemilihan media apa yang tepat untuk segmen mahasiswa dan belajar. Ya, itu yang menjadi strategi promosinya. Kemudian distribusinya, ya, ini harus tersedia di mana-mana, ya, sebanyak-banyaknya retail atau warung-warung ini tersedia di situ, sehingga konsumen ketika mencari mudah mendapatkan. Tidak harus ke tempat tertentu, ya, tidak tepat nama strateginya kalau adanya di tempat tertentu, ya, mungkin warung depan rumah, belakang rumah, samping rumah, ya, itu tersedia produk-produk yang seperti ini, ya, termasuk juga sabun, odol, kebutuhan sehari-hari, ya, ini juga harus ada di setiap tempat. Nah, ini sekaligus sudah saya hubungkan
antara motivasi, Bapenda ya. keputusan pembelian, dan strategi pemasaran. Dalam hal ini marketing mix produknya seperti apa, harganya, promosi, dan distribusinya seperti apa. Ngerti wong ya. Nah, ini mengenai motivasi ya. Ini menarik lah. Belum saya lanjut, Kocmok. ada pertanyaan saya persilahkan. Ngeri ya. Ini berarti apa sih isu? Apa ya gue? Iki. Masalah dia rasa tetap. Ya kok iso terus kakak. Satu sih ya. Mending ora usah Ya maneh-maneh. gue kok iso untuk beli. Coba cek sekali lagi coba dijawab dengan mic ya, jangan dengan Oh ini loh. chatting ya. Suara saya bisa diterima? Masih. Bisa, Pak. Masih dapat lagi. Bisa, Pak. Mungkin gangguan lagi nih ya Top up. Oh, mic saya. Maksudnya begitu. Gak keluar sebentar. Untuk 800 maksudnya begitu. Oh, satu sih kan bayarnya semene. Brene semene. Beli yo aku main dewi, main event dulu. Itu enak gini. Kita tuku orang dulu, tuku 0. Bayar 0,250. Status maksudnya status top ora. Oh nek pomone tuku 100 ora dikali 50 ngono. Heh, Ya no satu sih sorry. Bayar 1000 berarti 50. berarti 0. 10. Oh, di 10. Nah, ini mending gak usah top up. Kowe tau apa tau? Tahu, tapi pas ono event kuwi Black Friday. Black Friday Oh. murah-murah. Saya ketahui untuk 100 koin. Iki aku beli untuk delek. Iki nembe ku nembe API. Sing kiri tok sok cacat sok. Oke, cek 1 2 3. Suara saya bisa diterima? Bagus. Nek kok kanan kan Bisa, Pak. bendung. Alhamdulillah bisa ya. Kayakane cu. Mungkin ada yang ditanyakan sekali lagi. Apa nang Jambi iki? Itu ki wis HP. Kalau mau hilang nih. Enggak boleh kan terus ini WA. Sing anu kuwi ning Wino. Nang win. Berita. Oh, jipuk momen nek ngenteni kan ora kecekel terus. kelas tok, Des. Oke, aku sempat ngobrol karo sing kuwi kok. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi mengenai variabel berikutnya adalah keterlibatan konsumen. Ya, jadi keterlibatan konsumen di dalam membeli produk. Oh, TV bareng ya. Koncoku kayak. Di dalam pembelian produk, tingkat keterlibatan konsumen bisa tinggi, Kamera apa? bisa rendah. Seperti Anda membeli barang, ya, ataupun jasa, itu Anda bisa melihat apakah keterlibatan saudara di dalam membeli barang jasa tadi tinggi atau rendah. Ya, ini sebagai contoh saja. Misalnya hasil penelitian menunjukkan membeli sabun mandi, itu setelah dilakukan penelitian keterlibatan konsumen itu rendah. Siap-siap langsung makan. Ini makan Ya. jam 10 wengi. Kemudian membeli komputer, ini keterlibatan konsumen tinggi. Apa makna di balik ini? Artinya kalau membeli sabun mandi itu dikatakan keterlibatan konsumen rendah, itu artinya bahwa ketika membeli sabun mandi tidak banyak pertimbangan. Ya, merek tidak jadi masalah, merek apapun. Tak limpahke ning Ya, senior tempat pembelian dimanapun juga tidak menjadi pertimbangan penting. murah. Nah, itu artinya keterlibatan konsumen terhadap pembelian barang tadi adalah Lah pono bukaan. ya, beli sabun mandi. Anda sudah biasa menggunakan sabun mandi Lux misalnya. Kemudian ketika mau mandi, ya sudah mau pergi, Adminnya ya tak mau aku berangkat begitu, kemudian mau mandi, waduh sabunnya habis. Nah, maka tadi strateginya kan dekatkan dengan konsumen di warung-warung di mana-mana itu banyak tersedia gitu ya. Kemudian Anda ke warung depan rumah, Pak ada sabun Lux? Adiknya mau diru jebulnya. Tidak ada, habis Mas. Onone sabun Lifebuoy. Kuliah Jogja. Ya, merek tidak menjadi pertimbangan penting. Artinya ya wis Pak, Lifebuoy tidak masalah. Ya daripada saya nggak mandi ya gitu. Nah ini artinya membeli sabun mandi tidak banyak pertimbangan. Yo, Ya, Tapi aku tahu nih Mbak Irfan. artinya merek tidak menjadi pertimbangan penting. Demikian juga tempat pembelian.
juga tidak menjadi pertimbangan penting. Kurang pemain LB di saya. Kan di warung kaki 5, kaki 4, kaki 2 nggak ada masalah beli sabun mandi. Tidak harus ke mall, tidak harus supermarket. Secara umum seperti itu. Kemarin belum iso. Ya, tapi ada yang tidak umum ada. Ya, orang yang kulitnya sensitif misalnya, ya itu tidak sembarang merek sabun mandi bisa dia pakai, dia bisa beli merek-merek tertentu khusus gitu. Kalau enggak itu rusak kulitnya misalnya. Tapi secara umum, karena ini teori berlaku umum, ya secara umum beli sabun mandi, beli odol ya atau kebutuhan sehari-hari yang harganya murah, risikonya rendah, itu tidak banyak pertimbangan. Artinya merek tidak menjadi pertimbangan penting, dan juga tempat pembelian tidak menjadi pertimbangan penting. Mau beli dimanapun ya, depan rumah ada warung kecil, kalau beli sabun mandi di situ ada, ya tidak ada masalah. Berpan. Nah itu menunjukkan gampangannya keterlibatan konsumen tinggi atau rendah ya. Sebaliknya kalau membeli komputer, kalau komputer ini secara umum dipandang harganya mahal, resikonya juga tinggi. Karena harganya mahal, risikonya tinggi, maka keterlibatan konsumen cenderung tinggi. Artinya apa? Tidak sembarang merek komputer dia mau. Tidak sembarang tempat pembelian dia tidak mau, ya dia mau, ya tidak sembarang tempat pembelian dia mau, tidak sembarang. Artinya di tempat-tempat khusus yang dia mau membeli, itu adalah keterlibatan tinggi. Ya misalnya Anda beli komputer, ya Anda yang sudah cocok adalah merek Toshiba misalnya. Kemudian Anda datang ke toko komputer, merek dan jenis atau tipe yang saudara cari pas tidak ada. Kemudian Anda ditawari merek yang lain, tidak mudah Anda bergeser ke merek yang lain. Tidak seperti beli sabun mandi tadi, biasanya cari look tidak ada, dikasih label ya wes mau. Ya, itu merek tidak menjadi pertimbangan penting, sehingga keterlibatan rendah. Tapi kalau keterlibatan tinggi enggak. Ya, Anda cari Toshiba tipe tertentu nggak ada, ya nggak jadi beli, cari yang ada kan gitu. Karena apa? Merek menjadi pertimbangan penting. Karena ini komputer ini harganya atau laptop harganya relatif mahal, risikonya juga relatif tinggi. Kemudian tidak sembarang tempat, ya konsumen mau membeli, tidak sembarang tempat. Ya di tempat-tempat khusus. Ya misalnya yang jualan komputer atau laptop itu ya, misalnya di pinggir jalan ada orang yang buka lapak begitu, hanya meja kemudian dikasih tenda begitu di pinggir jalan, di trotoar ya, kemudian menyediakan atau menjual laptop tumpuk-tumpuk begitu ya. Nah ini belum tentu konsumen itu tertarik ke sana. Karena apa? Membeli laptop risikonya tinggi, harganya juga mahal, maka tidak sembarang tempat dia mau beli. Ada jualan di trotoar seperti itu ya tidak tertarik, malah timbul curiga ini laptop beneran atau laptop palsu kan. Nah, sehingga harus mencari ke tempat-tempat yang khusus ya. Jadi jalan di mall ya, atau di tempat-tempat di mana banyak menjual laptop atau komputer tadi. Nah sehingga kalau seperti itu berarti keterlibatan konsumen tinggi. Ya, lebih tegasnya lagi keterlibatan tinggi ini banyak pertimbangan. Ya, baik merek maupun tempat untuk membeli. Ini gambaran mengenai keterlibatan konsumen tinggi atau keterlibatan konsumen itu rendah. Keterlibatan saudara terhadap pembelian barang itu termasuk tinggi atau termasuk rendah, itu dilihat banyak sedikitnya pertimbangan, termasuk pertimbangan merek menjadi hal yang penting, tempat pembelian menjadi hal yang penting. Kalau menurut Anda seperti itu, berarti keterlibatan Anda terhadap produk tadi adalah tinggi. Sebaliknya, kalau merek tidak jadi masalah apapun merek, dimanapun tidak ada masalah, saya bisa membeli, ya udah itu keterlibatannya rendah. Artinya tidak banyak pertimbangan.
Nah, kemudian konsumen mempunyai keterlibatan tinggi terhadap suatu produk. Nah, proyeknya masih jadi untuk melihat sepintas konsumen itu keterlibatan tinggi atau rendah dilihat dari tadi banyak sedikitnya pertimbangan kaitannya dengan merek maupun tempat pembelian. Nah, di dalam kajian berikutnya ini ada yang spesifik lagi. Orang dikatakan keterlibatannya tinggi terhadap suatu produk jika yang pertama, produk itu penting bagi citra diri konsumen. Ya, kalau produk itu sangat terkait dengan citra diri konsumen tadi, ya, itu termasuk keterlibatan konsumen terhadap produk tadi itu dikategorikan tinggi. Ya, misalnya kepemilikan suatu produk menjadi simbol status dan identitas diri. Ya, ini terkait dengan status dan identitas diri dia sebagai pejabat atau sebagai pimpinan perusahaan besar, ya. Maka ketika membeli sebuah mobil, lah ini karena mobil ini penting kaitannya dengan citra dirinya, ya mobil yang bagaimana kan gitu ya, yang branded, yang prestis, yang harganya mahal ya, dan seterusnya. Nah, maka tidak sembarang mobil dia mau, artinya merek menjadi pertimbangan penting, tempat pembelian juga menjadi pertimbangan penting. Manakala produk itu penting bagi citra dirinya, keterlibatannya otomatis tinggi. Kemudian yang kedua, produk itu secara terus-menerus menarik bagi konsumen. Jadi produk itu terus-menerus menarik bagi konsumen. Misalnya saja orang yang senang model pakaian, mbak-mbak ini mungkin ya, senang model pakaian, ya itu akan selalu mengikuti perkembangan mode pakaian. Dengan harapan ketika membeli pakaian ini tidak salah atau model yang sudah terlambat begitu ya. Maka supaya itu tidak terjadi selalu mengikuti perkembangannya. Ya. Nah, ini juga termasuk kalau produk itu secara terus-menerus menarik bagi konsumen, ini keterlibatannya akan dia selalu memperhatikan perkembangan dari mode tadi. Ya. Nah, ini sehingga tidak sembarang model konsumen itu mau, ya. Yang mau adalah model yang paling mutakhir. Lo taunya kan dia mengikuti perkembangannya terus. Nah, ini artinya keterlibatannya itu akan tinggi manakala produk itu secara terus-menerus menarik bagi konsumen. Kemudian yang tiga, produk mempunyai risiko yang tinggi. Ya, tadi sudah saya singgung juga. Kalau produk itu risikonya tinggi, ya, baik itu risiko keuangan, ya, mau beli mobil nabung 5 tahun, ya, nabungnya 5 tahun untuk beli mobil, berarti risiko pembeliannya, risiko keuangannya tinggi. Ya, harus nabung 5 tahun bisa baru bisa beli mobil, risiko keuangannya tinggi. Berarti itu indikasi keterlibatan orang tadi terhadap pembelian mobil itu tinggi karena risiko keuangannya tinggi. Maupun risiko sosialnya juga tinggi. Ya, jangan sampai mobil itu kalau saya beli, ya, ini dicibir oleh lingkungan kita, ya. Ini mobil apa ini? Misalnya di kawasan elit rumahnya, beli mobil yang sudah keropos karaten. Ya, tentu saja ini risiko sosialnya tinggi, ya, sehingga supaya tidak terjadi pencibiran dan lain sebagainya atau risiko sosial tadi, maka di dalam membeli mobil keterlibatannya tinggi, tidak sembarang mobil, ya. Kemudian kalau risiko keuangannya tinggi, ya, ini juga tidak sembarang mobil, ya. Artinya jangan sampai sudah menabung 5 tahun, beli mobil bisanya second, baru dipakai 2 hari, 1 minggu, 1 bulan rusak misalnya. Ini terkait dengan juga risiko teknis, ya, rusak ini risiko teknis. Risiko keuangan harganya mahal tadi, ya.
Jadi produk yang mempunyai risiko tinggi, baik risiko keuangan, risiko sosial maupun juga termasuk risiko teknis, maka keterlibatan konsumen itu tinggi. Di dalam menentukan pilihan mobil mana yang dibeli itu banyak pertimbangan, Oh. ya, Oh, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya rusak, ya. Itu terkait dengan risiko teknis, dicemooh tetangganya, terkait dengan risiko sosial, ya. Kemudian di dalam membeli mobil tadi harus nabung 5 tahun, risiko keuangannya tinggi, maka jangan sampai salah pilih. Untuk itu banyak pertimbangan. Nah, maka produk mempunyai risiko tinggi ini termasuk keterlibatan konsumen itu tinggi. Kemudian 4, mempunyai daya tarik emosional. Ya, katakan daya tarik emosional ini musik misalnya. Orang yang benar-benar senang musik, ya, itu keterlibatan di dalam membeli lagu-lagu itu cenderung keterlibatannya tinggi. Tidak sembarang lagu mau, ya. Jadi misalnya orang yang senang musik klasik misalnya, ya, dia selalu mengikuti perkembangan musik klasik, ya, karena katanya orang yang senang musik klasik misalnya itu bisa ada daya tarik emosional, seolah-olah ketika mendengarkan musik klasik ini jiwanya itu terbawa dengan alunan atau syair dari musik klasik tadi. Nah, maka ketika produk itu mempunyai daya tarik emosional, ini cenderung keterlibatannya tinggi. Banyak pertimbangan ketika mau membeli produk yang mempunyai daya tarik emosional tadi. Kemudian produk bisa diidentifikasikan pada norma-norma kelompok, ya. Jadi di dalam kelompok itu ada norma, ya, ada aturan, ya. Aturan ini harus dipenuhi walaupun norma ini tidak tertulis di dalam kelompok tadi, ya. Misalkan dalam hal cara berpakaian, cara berperilaku dan lain sebagainya. Ini di dalam sebuah kelompok tertentu, ya, kalau orang sudah masuk dalam kelompok itu harus mentaati norma aturan. Kalau tidak ada sanksi, mungkin dikucilkan. Nah, supaya tidak terjadi sanksi tadi, maka produk atau barang ataupun jasa yang bagaimana yang nanti bisa diterima di dalam kelompoknya. Nah, ini perlu pertimbangan, ya, perlu pertimbangan yang tinggi gitu, ya, sehingga kategorinya termasuk keterlibatan yang tinggi. Ya, misalnya saja kalau Anda mau beli pakaian untuk keperluan kuliah, ya, di dalam fakultas ekonomi ini, ya, ini ada aturannya pakaian yang seperti apa yang bisa diperbolehkan untuk kebutuhan atau mengikuti perkuliahan, ya. Maka yang menutup aurat yang bagaimana, ya, atau yang hijab yang bagaimana, modelnya yang bagaimana, bahannya yang bagaimana. Nah, modelnya jangan terlalu ketat misalnya, bahannya jangan terlalu tipis misalnya. Nah, ini harus terpenuhi supaya apa? Supaya tidak kena sanksi. Maka ketika Anda mau membeli produk atau pakaian untuk keperluan kuliah, otomatis banyak pertimbangan, tidak hanya sekedar hijab atau jilbab, tapi yang bagaimana, ini harus terpenuhi. Maka banyak pertimbangan, ya. Ini artinya produk bisa diidentifikasi pada norma-norma kelompok. Nah, itu kategorinya adalah keterlibatan yang tinggi. Terdapat dua tipe keterlibatan tinggi. Keterlibatan tinggi yang sifatnya situasional atau situational involvement hanya terjadi seketika pada situasi khusus dan temporer sifatnya. Jadi ada keterlibatan tinggi, ya, banyak pertimbangan ketika membeli produk itu, tapi pada situasi khusus saja. Sifatnya temporer. Ya, di luar itu biasa lagi keterlibatannya rendah. Ya, misalnya saja, ya, ini biasanya kalau habis Lebaran, ya, dekat-dekat dengan Lebaran ini ada banyak acara reuni misalnya, ya.
reuni. Nah, reuni ini tentu tidak setiap bulan, tidak setiap tahun, ya. Tapi ada yang 5 tahun, 8 tahun sekali misalnya. Nah, ini tentu saja situasinya khusus untuk menghadiri reuni. Maka ketika kita mau menghadiri reuni, kita mau beli pakaian, wah ini pertimbangannya akan sangat banyak. Ya, mau beli yang seperti ini, jangan-jangan nanti saya dipandang oleh teman-teman yang sekian tahun tidak ketemu, saya begini dan seterusnya. Ya, untuk menentukan pilihan pakaian mana yang nanti akan kita buat menghadiri reuni, itu pertimbangannya sangat tinggi. Ini namanya keterlibatan situasional. Ya, situasi tertentu hanya untuk menghadiri reuni saja. Ketika kita menyiapkan pakaian yang seperti apa, itu pertimbangannya sangat banyak. Artinya keterlibatannya sangat tinggi. Tidak sembarang pakaian mau. Ini keterlibatan tinggi dan situasional. Ya, sifatnya temporer. Nah, kemudian kalau untuk keperluan biasa, tidak untuk reuni, ya tidak banyak pertimbangan seperti untuk keperluan reuni tadi. Kemudian yang kedua, keterlibatan tahan lama, enduring involvement, tinggi tapi terus menerus, ya, berlangsung lebih lama dan lebih permanen sifatnya. Setiap membeli produk tadi selalu keterlibatannya tinggi, membeli lagi keterlibatannya tinggi lagi dan terus menerus. Ya, tapi yang keterlibatan situasional tadi tinggi tapi situasi tertentu, situasi yang lain sudah berbeda. Kalau keterlibatan tahan lama itu tinggi terus menerus, setiap mau beli produk tadi tinggi, mau ganti produk tadi itu tinggi lagi. Ya, misalnya sebagai pimpinan perusahaan besar misalnya, ya, mau beli mobil, tentu keterlibatannya tinggi. Ya, jangan sampai mobil yang dibeli tidak sesuai dengan statusnya dia pimpinan perusahaan, nanti menjadi cemoohan orang lain kan gitu. Bos manajer, top manajer perusahaannya gede kok mobilnya gitu kan. Otomatis mobil yang dia beli, ya, tidak sembarang mobil, ya, mobil yang sesuai dengan citra dirinya tadi, ya. Nah, kemudian dipakai 1 tahun, bosan, mau beli ganti mobil lagi, ya keterlibatannya tinggi lagi. Ya, mobil yang bagaimana yang sesuai dengan citra dirinya tadi. Ya, 1 tahun lagi mau ganti lagi, ya tinggi lagi. Jadi terus menerus. Ya, pertimbangannya banyak, terus menerus keterlibatannya tinggi. Jadi ini terdapat 2 tipe keterlibatan tinggi. Yang pertama, keterlibatan tinggi tapi sifatnya temporer, situasional saja, situasi tertentu saja dia keterlibatannya tinggi, situasi yang lain berbeda. Yang kedua, keterlibatan tahan lama, tinggi terus menerus, setiap mau membeli produk keterlibatannya selalu tinggi. Ya. Nah, ini model keterlibatan konsumen, ya. Jadi ini tadi sudah kondisi-kondisi keterlibatan konsumen, ya, 1, 2, 3, 4, 5 tadi, hanya yang ini dibagi 2, ya. Jadi pentingnya produk terhadap citra diri konsumen, daya tarik yang terus menerus, kemudian daya tarik emosional, dan badge ini simbol-simbol kelompok, ya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap enduring involvement, keterlibatan tinggi yang terus menerus, ya, dan berdampak pada tingkat pemrosesan informasi yang tinggi. Nah, kemudian yang terakhir adalah keputusan pembeliannya itu kompleks, ya, kompleks decision making. Kemudian ini keterlibatan kondisi-kondisi yang menyebabkan keterlibatan tinggi, yaitu resiko yang dirasakan, ya. Kemudian badge. Nah, ini sifatnya situasional kayak tadi, ya, tinggi tapi situasional. Mau diundang reuni bingung beli pakaian yang seperti apa, sangat banyak pertimbangannya, ya, karena resiko yang dirasakan akan tinggi, termasuk resiko sosial. Nanti ketemu teman-teman yang sudah notabene 8 tahun tidak ketemu, nanti saya begini pakai pakaian ini dikira saya begini dan seterusnya, yaitu resiko yang dirasakannya tinggi, ya.
atau batch terkait dengan simbol-simbol kelompok. Ya, jangan sampai tidak diterima di norma kelompok. Maka situasinya tinggi tapi sifatnya situasional. Iyalah defensif. Ya. Nah, ini akan juga berpengaruh terhadap tingkat pemrosesan informasi yang tinggi dan kompleks decision making keputusan pembeliannya. Jadi ini nanti berlanjut satu persatu, ini akan kita kaji bagaimana ini ke sini dan ini sampai pada complex decision. Tingkat pemrosesan informasi yang tinggi itu seperti apa dan seterusnya mungkin akan saya sampaikan untuk pertemuan setelah meet ya. Di model keterlibatan ini satu persatu akan kita kaji setelah meet. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Masih ada waktu sedikit ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Mau kejar. Bayaran ya bulanan. Aku per hari. Perintah kan apa wis ditentoke? Apa nih? Wis berasa. Baik, kalau tidak ada, Sama ini ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kebersamaannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menambah wawasan saudara, menambah pengetahuan saudara, dan akan memberikan manfaat kepada saudara. Saya tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Set, wah asik.